Nama saya Tri Riawati, usia saya 39. Pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga, terus nyambi juga membantu suami untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Saya sebagai petani, saya deres karet. Terus sekarang ada tambahan sedikit-sedikit nanam sayuran di belakang rumah. Bapaknya itu kan ada kelompok sapi, bantuan kelompok sapi gitu loh, jadi dikasih bantuan sapi sama kelompok, ada situ 8 ekor, jadi ada situ kekumpul pupuk kandangnya itu kan banyak, sama air kencingnya itu kan juga ditampung. Terus ada lahan kosong di belakang itu, punya desa tapi bisa dipakai gitu, pokoknya lahan dipinjamkan. Jadi makanya kita mutusin buat nandur sayuran di situ. Untung-untung lah bisa untuk nambah-nambah kebutuhan keluarga. Kalau untuk sekarang yang udah ditanam itu ada kangkung, bayam, kacang panjang, gambas sama timun. Sebelum ini pernah nandur dulu, itu pakai pupuk beli. Ya emang cepet, cuman kan kayaknya untungnya tuh nggak ada, habis. Soalnya kan tahu sendiri kalau harga pupuk non organik kan mahal sekarang, apalagi yang non subsidi. Kalau subsidi aja orang untuk nandur padi aja udah dijatah-jatah gitu loh, nggak kayak dulu, nggak kayak zaman dulu. Kalau sekarang tuh mainnya dijatah-jatah, jadi susah. Apalagi mau kita sisihin untuk pupuk sayur, untuk yang padi kita yang pokok ditandur aja kita susah baginya. Dia letong yang masih jemek itu loh, yang bukan yang kering. Kalau yang kering kan kita taburkan di tempat tanah tadi. Pas tanah masih diolah itu kan udah ditaburin letong yang kering. Kalau yang untuk itu cara-caranya difermentasi. Itu tuh pakai yang letong yang basah itu, terus dicampur sama air kencingnya itu. Nah, itu difermentasi tuh kira-kira 1 minggu 2 minggu dia baru bisa dipakai. Karena kalau umpamanya sore baru bikin terus nanti langsung disiramkan, dia modelnya kayak orea itu, jadi panas, nanti tandurannya lonyot. Dia harus difermentasi dulu. Harga pasarnya kalau di sini ya, kalau kita jual ke toke ya, bukan kita ngecer sendiri, itu 1 ikat, dia kalau kangkung kan diikatnya segini lah, pokoknya seapa tangan kita ini. Nah itu 10 ikat dijadiin 1, itu nanti harganya 15.000. 10 ikat itu, dia 10 ikat gitu. 1 ikatnya yang 10, isi 10 itu 15.000. Dia ngambil dari kita. Ada itu, dia jualnya emang harus di supermarket katanya. Dia sukanya bilang. Kalau di sini nggak ada. Digabung aja. Mau dia pakai pupuk organik atau non organik, di sini nggak ada bedanya. Tom berdiri karena terus terang rasa kepedulian atau empati kami dari kondisi tanah pertanian secara umum dan kondisi kehidupan petani, terutama pada masyarakat pedesaan ya. Jadi selama ini kondisi pertanian Indonesia sudah banyak mengalami kerusakan dan memang itu adalah PR kami, PR kita ya, karena pemakaian pupuk kimia di ambang batas dan pestisida kimia di ambang batas. Terus kedua, akhirnya menimbulkan berbagai macam kerusakan baik dari sisi tanah juga dari sisi kesehatan manusia, karena mereka mengkonsumsi produk-produk yang dikelola secara kimia, maksudnya dengan pupuk kimia dan pestisida kimia. Tom ini usaha kita adalah agribisnis dari hulu sampai hilir, baik on farm maupun on farm. Jadi dari hulu sampai hilir, jadi saya jelaskan malah masalah mengenai pengelolaan pupuk, pengolahan tanah, terus pemilihan bibit, penyemaian, pengairan, penanaman, masa perawatan, panen, analisa usaha tani,
sampai pemasaran. Jadi kita dari hulu sampai hilir. Di situ salah satunya adalah di awal tadi pengelolaan pupuk. Kita membuat pupuk yang arahnya menuju ke back to nature, ke organik, yaitu dengan membuat pupuk kompos. Itu kita buat dari kotoran ternak, kita fermentasi. Jadi harus melakukan fermentasi dan menjadi kompos. Itu pupuknya namanya pupuk padat. Nah, yang pupuk cair adalah dengan urin. Nah, urin kambing, urin sapi, urin kelinci. Kalau yang pupuk kompos tadi kan dari kotoran ternaknya. Nah, itu distribusi kita adalah ke pasar-pasar modern baik lokal maupun nasional. Nah, contohnya untuk lokal yang di Jogja itu Mirota Kampus, Brogo, ya kan. Terus ada Pamela ya dulu. Terus yang nasional itu ada Superindo, Indogrosir, Hypermart, Transmart dan sebagainya itu. Ya. Terus terang untuk harga antara organik dan tidak organik itu beda, Mas. Jadi selama ini yang kita lihat untuk di supermarket pun teman-teman tahu ya perbedaannya bisa 3 kali lipat ya, 3 kali lipatnya yaitu. PAM ini usahanya kita memang berkemitraan adalah pemberdayaan masyarakat di sekitar. Kita menggandeng petani-petani, baik petani perorangan maupun kelompok tani. Mereka kita edukasi, kita sosialisasi masalah pentingnya kita bertani secara bijak. Ya. Ya sebetulnya bagus yang organik. Kalau organik ini kan ditanam makin lama itu makin sayuran itu makin baik. Tapi kalau dengan diberi urea itu nanam 2 kali ya sudah tanami lagi sudah nggak hidup, harus ganti lahan. Tapi kalau ini sampai 2 tahun saya ngesat itu masih bagus yang pupuknya itu pupuk kandang, bikin. nggak pakai pupuk kimia tuh. Bikin sendiri apa beli? Itu apa melihara kambing? Iya. Terus terang kami tadi ya ingin membuat petani itu meningkat dari sisi kesejahteraannya dalam arti nilai ekonominya ya. Jadi petani biar hidup layak, dia bisa menabung, bisa menyekolahkan anak. Untuk petani-petani, ayo maju terus ya, bahwa pertanian itu sangat efektif. Ya.